Ova Nabil dan Valen Intelligence. Kami akan menyampaikan analisis kasus dugaan korupsi dan fraud dalam proyek pembangunan gedung Pusiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran pada KBMK Audit Investigatif tahun 2025. Di balik gemerlap pembangunan dan laporan proyek yang tampak sempurna, ada angka-angka yang tak bisa bicara, tapi bisa diselidiki. Dan di balik angka-angka itu, kadang tersembunyi niat jahat. Karena sejak awal, ini bukan sekedar proyek, ini skenario, dan kita baru saja buka bab pertamanya. 50 miliar untuk sebuah gedung pelatihan. Tapi, kenapa angkanya nggak sinkron dengan hasil fisik di lapangan? Benar kata Bunga tadi, kasus ini sangat kompleks dan rumit sekali. Ya, menurut data dan laporan telah terjadi kecurangan pada pembangunan gedung Pusiklat ini. Maka kita harus melakukan investigasi lebih lanjut. Baiklah, mari kita eksekusi. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Tertanggal 4 Januari 2024, kita menerima aduan dari masyarakat terkait kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Pusiklat di Kota Biru, Provinsi Lingkaran, dengan total proyek sebesar 50 miliar. Dan saya menemukan data ini di dokumen notulen internal. Nama PT UBA muncul bahkan sebelum tender dimulai. Dan lebih menariknya lagi, pada metadata ini, informasi menunjukkan bahwa kreatornya adalah saudara Wi, yaitu staf bawahannya FH. Saya juga mendapatkan bukti tambahan. Setelah saya menelusuri backup WhatsApp-nya Wi, di sini semuanya mulai terlihat jelas. Dan ini penerimaan barang masuk. Ada catatan logistik internal tentang pembelian goodie bag, tapi anehnya nggak ada barang yang tercatat di sistem. Nanti kita akan cari tahu kebenarannya. FH dan UC memiliki jejak digital dan jejak fisik yang kuat, karena mereka sudah terhubung sejak lama. Kita menemukan footage dari Mall Pondok Jaya pada tanggal 15 Januari, di mana UC datang memberikan goodie bag kepada saudara FH yang diduga di dalamnya berisi voucher umroh dan sejumlah uang tunai. Semua mulai jelas. FH terima, UC terima proyek, Wi eksekusi instruksi, dan goodie bag sebagai tanda terima kasih. Sekarang saatnya kita mencari tahu motif mereka. Dalam setiap proyek publik, ada kepercayaan rakyat yang dititipkan melalui anggaran. Tapi di Kota Biru, kepercayaan itu dipermainkan. Kasus pembangunan gedung Pusiklat senilai 50 miliar membuka tabir tentang bagaimana sistem bisa dimanipulasi oleh orang-orang yang tahu celahnya. Untuk memahami motif di balik kecurangan ini, kami gunakan pendekatan fraud hexagon. 6 sisi, 6 alasan yang menjelaskan kenapa seseorang bisa menyalahgunakan kekuasaan. Yang pertama yaitu pressure. Saudara FH, pejabat Kementerian ABC, mungkin berada di bawah tekanan utang ataupun ambisi pribadi. Dan yang kedua yaitu opportunity. Ia memegang kontrol penuh atas proyek pengadaan, mulai dari penyusunan anggaran hingga pembayaran proyek. Dan yang ketiga yaitu rationalization. Ia merasa bahwa saya telah bekerja keras, saya berhak mendapatkan lebih, dan narasi berbahaya ini sering digunakan oleh pelaku fraud untuk membenarkan tindakan mereka. Dan sisanya lebih dalam. Yang keempat, capability. Ia tahu bagaimana sistem dan luar dalam, ia punya akses dan ia punya kuasa. Selanjutnya, collusion, yaitu hubungan pribadi saudara FH dengan pemilik PT UBA, saudara UC. Mereka bukanlah rahasia, mereka bukan sekedar rekanan, mereka teman lama. Lalu yang terakhir adalah arrogance. Ini sisi paling gelap, keyakinan bahwa ia lebih pintar dari sistem. Ia menyangka bahwa hukum tak bisa menjangkaunya, hingga ini menjadi celah untuk dia melakukan tindakan korupsi. Setelah motif terbaca, langkah kami berikutnya ialah membuktikan kronologi dengan menggunakan pendekatan 5W plus 2H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, dan berapa besar kerugian negara. Yang pertama, apa yang terjadi? Ada pengaturan tender, ada penyalahgunaan wewenang, ada gratifikasi dalam bentuk goodie bag dan voucher umroh. Dan ada perubahan spesifikasi fisik tanpa revisi kontrak. Itu semua bukan kesalahan disengaja. Itu semua perbuatan korupsi. 3 nama, FH sebagai pengatur, UC sebagai penerima manfaat, dan Wi sebagai staf internal yang mengeksekusi instruksi. Ketiga,
Kapan? Mulai pada 22 Desember 2022 dari arahan WhatsApp yang muncul. Pada akhir Desember 2023, proyek dinyatakan selesai. Dan pada 15 Januari 2024 merupakan momen paling krusial di mana penyerahan goodie bag di Mall Pondok Jaya. Yang keempat di mana? Di sistem Kementerian ABC itu sendiri, di mall tempat pertemuan terjadi, dan di Kota Biru tempat proyek berdiri. Atau lebih tepatnya, belum berdiri sempurna. Yang kelima, kenapa? Karena motif ekonomi, relasi personal, dan pengawasan internal yang longgar. Lalu, yang keenam, bagaimana? Yaitu dengan cara manipulasi intervensi secara langsung, pemilihan vendor yang sudah diatur di atas, dan gratifikasi sebagai imbalan. Dan yang ketujuh, how much? Kami mengestimasi potensi kerugian negara mencapai 7,5 miliar sampai dengan 10 miliar. Angka itu bukan tebak-tebakan, itu hasil dari observasi fisik, dokumen, dan logika teknis dari spesifikasi yang tidak sesuai. Dari sinilah kami merancang program audit investigatif. Bukan sekadar pemeriksaan biasa, tapi pendekatan forensik. Dimulai dari penerbitan surat tugas, penyusunan hipotesis awal, audit plan, hingga program audit lapangan. Meliputi pemeriksaan dokumen, wawancara konfirmasi eksternal, sampai inspeksi fisik bersama ahli konstruksi. Kami buka lembar demi lembar bukti dokumen pengadaan, proposal kontrak, dan berita acara serah terima. Lalu, kami cocokkan semua dengan kondisi lapangan. Hasilnya, ada ketidaksesuaian volume dan material, ada markup yang tersembunyi, dan ada perubahan spesifikasi tanpa dasar revisi. Semua ini terangkum dalam laporan akhir kami. Kami tidak hanya mengungkap modus, tapi memberi rekomendasi nyata berupa penegakan hukum terhadap PH dan WC, audit teknis lanjutan, penguatan sistem pengadaan dan pelaporan gratifikasi, dan pembentukan whistleblower system yang aman. Integritas bukan slogan, ia harus dilindungi dengan sistem, dengan keberanian, dan dengan bukti. Dan dalam kasus ini, kami punya semuanya. Dan kami memastikan kendali itu kembali ke tempat yang seharusnya, ke tangan rakyat. Kita sudah punya motif, kita punya kronologi, kita punya angka. Sekarang, waktunya turun ke lapangan. Untuk memverifikasi, memvalidasi, kebenaran harus disentuh secara langsung. Semua data sudah terkumpul, semua rekaman sudah dianalisis, dan semua dokumen sudah diverifikasi. Dan ini kesimpulan yang kita dapatkan. Angka ini bukan merupakan opini belaka dan bukan juga merupakan estimasi liar. Ini hasil dari pengamatan lapangan, analisis bukti, dan dokumen aktual. Dari nilai 50 miliar ini telah terjadi pengurangan volume kerja dan manipulasi spesifikasi tanpa revisi kontrak, dan menimbulkan kerugian potensial sebesar 15-20% atau bisa kita estimasikan sebesar 7,5 miliar sampai dengan 10 miliar. Untuk hari ini, kita nggak menyelamatkan semua, tapi kita berhasil menyelamatkan sesuatu yang sangat penting, yaitu kebenaran.